Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang pengalaman yang pernah dialami oleh salah satu orang karyawan di pabrik gula tertua di daerah Jawa Tengah. Kisah ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Tias, dan kebetulan Tias ini juga mempunyai satu channel horor YouTube yang bernama Studio Horor. Seperti apa ceritanya? Untuk teman-teman yang sedang nonton tayangan ini dan belum juga subscribe, yuk subscribe sekarang juga agar kita lebih bersemangat lagi dalam membuat konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke ceritanya, jadi ini aku mau cerita sedikit dulu yang ya mungkin nanti ada hubungannya sama cerita yang mau tak ceritakan ini. Jadi cerita yang mau tak ceritakan ini tentang pabrik gula. Jadi ada sebuah pabrik gula yang sangat angker sekali di daerah Jawa Tengah, yang sebenarnya banyak sekali kejadian-kejadian di pabrik gula ini yang sampai pada akhirnya seringkali memakan korban. Nah, ini aku mau cerita dulu. Jadi dulu pas pada masa-masa sekolah itu aku pernah ke daerah Bandung. Aku punya teman yang dia sempat sekolah di Surabaya tapi dia tinggalnya di Bandung. Pas aku main ke sana, dia punya 2 rumah. Ada di daerah Bandung dan satu lagi ada di daerah Cimahi. Sekitar 3-4 hari aku di sana itu banyak hal-hal baru yang menurutku itu cukup unik. Yang pertama, ketika temenku ini ngajak ke sebuah warung makan. Pas ketika makan itu, tiba-tiba pemilik warung itu ngasih teh tawar gitu loh. Nah, awalnya aku kaget, aku bilang ke temenku, kok dikasih teh tawar? Loh iya, enggak apa-apa, itu gratis gitu. Nah, lain hari aku makan di pinggir jalan, makan bubur ayam, terus malam harinya makan nasi goreng, sama. Selalu setelah makan itu atau pas makan itu selalu dikasih teh. Terus aku sempat tanya sama temanku ini, apa memang di daerah Bandung dan sekitarnya itu kalau tiap kali makan itu selalu dikasih teh tawar? Nah, temanku akhirnya bilang, ya memang di daerah sini kalau kita makan di satu warung itu teh itu gratis dan tehnya selalu tawar. Jadi kalau kita mau makan dan kita pingin minum teh yang manis, kita harus bilang, Pak minta teh manis ya. Kalau nggak gitu, teh yang dikasih gratis ini akan tawar. Nah, kalau teh tawar itu gratis, tapi kalau kita mau teh manis selalu bayar. Nah, mungkin teman-teman yang di daerah Jawa Barat terutama pasti sudah paham tentang ini ya. Akhirnya di akhir-akhir itu aku mulai seneng belajar sejarah, kemudian aku baru ngerti, oh ternyata ada sejarah panjang tentang itu, kenapa di daerah Jawa Barat itu selalu dikasih teh gratis, terutama teh tawar. Dan ternyata seperti ini, di sekitar tahun 1825 itu ada perang besar di Jawa. Jadi ada perang besar yang sampai-sampai membuat Belanda ini rugi besar, sampai-sampai Belanda ini punya hutang yang menumpuk-numpuk. Pada akhirnya perang ini berjalan sampai 5 tahun dan berakhir di tahun 1830. Orang-orang menyebut perang ini Perang Diponegoro, atau ada yang juga menyebutnya Perang Jawa. Jadi benar-benar Jawa, Pulau Jawa pada waktu itu luluh lantak dan Belanda ini kocar-kacir sampai menghabiskan biaya banyak untuk perang ini. Sampai kemudian di tahun 1830 itu Pangeran Diponegoro ini dibujuk
oleh Belanda, ditipu. Nah, disitulah Pangeran Diponegoro merasa ditipu oleh Belanda, kemudian Pangeran Diponegoro ditangkap secara paksa dan dibuang di Makassar, sampai kemudian beliau wafat di sana. Jadi kalau istilahnya orang-orang Surabaya itu Belanda pada waktu itu nggak teli. Ya. Nah, setelah rugi besar itulah di tahun 1830 itu Belanda kemudian memaksa rakyat pribumi untuk tanam paksa. Jadi orang-orang pribumi ini dipaksa untuk menanam sesuatu, terutama di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah itu mereka menanam tebu. Karena menurut mereka karakter tanah di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah itu cocok untuk ditanami tebu. Nah, kemudian tebu ini diproses, digiling di sebuah pabrik, kemudian diolah jadi gula. Sedangkan di daerah Jawa Barat itu karakter tanahnya lebih cocok untuk ditanami teh dan kopi. Lah mungkin inilah yang menyebabkan kenapa di daerah Jawa Barat itu sampai sekarang terkenal dengan teh dan selalu disuguhi teh secara gratis, terutama teh tawar. Sedangkan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, terutama di Jawa Tengah, kita tahu banyak sekali masakan-masakan atau minuman yang sangat manis sekali kesannya. Karena mungkin di daerah itu sangat banyak sekali pabrik gula. Nah, sejarahnya seperti itu kurang lebih. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Cerita ini dikirim oleh salah satu seorang teman kita juga, namanya Tias. Tias ini sama seperti kita juga, dia punya satu channel horor, namanya Studio Horor. Jadi teman-teman nanti bisa langsung ke channelnya Tias, bisa langsung nonton tayangan-tayangan yang ada di channel tersebut, dan jangan lupa untuk subscribe juga. Tias ini mengirimkan ceritanya karena dia anak asli di daerah ini. Jadi pabrik gula ini ada di daerah Jawa Tengah. Ada di daerah Jawa Tengah, dan sebenarnya di masa-masa penjajahan itu ada banyak sekali pabrik gula, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tapi kemudian di masa-masa perang kemerdekaan itu banyak yang dibumi hanguskan oleh orang-orang pribumi. Dan ada sekitar 17 pabrik gula pada waktu itu yang sudah dibumi hanguskan. Tapi ada satu pabrik gula ini yang kemudian diaktifkan kembali, dan sampai hari ini masih aktif menggiling tebu dan memprosesnya jadi gula. Sekedar informasi bahwa ada beberapa hal yang sampai sekarang dilakukan, seperti memberikan sesajen, terus maupun menggelar satu ritual yang namanya, ada juga pasar malam di situ, terus ada acara seperti tebu manten namanya. Jadi tebu manten ini ada tebu yang dikawinkan di situ, dinikahkan seperti orang-orang yang menikah. Jadi tebu ini, tebu jantan dan betina ini dikawinkan, diarak keliling desa dan diantar oleh kereta kencana, sampai kemudian ada prosesi akad nikah dan segala macam. Nah, tebu inilah yang menjadi tebu pertama yang digiling di pabrik ketika masa-masa penggilingan. Jadi di antara bulan Mei sampai bulan Oktober. Pada saat itulah mereka melakukan ritual semacam itu. Jadi mereka harapannya itu supaya gilingan mereka itu berakhir bagus dan gak ada halangan sama sekali. Karena menurut mereka seringkali ketika mereka gak ngasih sesajen pada Mbau Rekso yang ada di sana, ini selalu mereka ini berakhir dengan tragis. Ada orang yang kecelakaan kerja, ada orang yang meninggal di tempat kerja. Jadi hal itu nggak mungkin nggak dilakukan. Setiap tahun mereka melakukan ritual semacam ini. Sampai kemudian ada satu orang, kita sebut namanya Pak Sabar. Pak Sabar ini dulunya adalah kuncen di pabrik gula tersebut. Tapi kemudian Pak Sabar sudah memasuki masa pensiun. Dan waktu itu Pak Sabar ini cerita, terutama dia cerita ke Tias ini, dia cerita kalau pabrik itu dulu pernah meminta tumbal. Jadi ada 6 orang yang jadi korban tumbal pada waktu itu. Waktu itu Tias ini tanya, karena mereka ngobrol di satu angkringan gitu, di satu warung kopi. Tias ini tanya ke Pak Sabar, "Loh Pak, itu kok sampai ada tumbal 6 orang, gimana ceritanya Pak? Padahal kan dulu-dulunya nggak pernah ada tumbal semacam itu. Paling cuman ayam cemani, paling cuman
bunga 7 rupa dan lain-lain. Jadi Pak Sabar itu sambil ngerokok terus bilang, lah iya mas, dulu itu sempat tak ingatkan. Jadi kuncen yang baru itu sudah pernah tak ingatkan. Ya istilahnya dia ini kan juniorku. Dia pernah tak ingatkan kalau sajennya itu harus lengkap ini. Jadi kamu jangan sampai nggak ngasih salah satunya. Bisa jadi Mbak Reksonya marah. Apalagi Mbak Rekso di sana ini ada yang istilahnya pendatang baru di sana, dan Mbak Rekso ini atau penunggu di sana itu lebih jahat. Jadi tubuhnya itu tinggi mas, tinggi sampai diceropong asap dan bulu semua. Telinganya itu lancip dan seringkali itu dia itu air liurnya itu netes. Jadi terakhir itu sudah tak ingetin sama orang-orang, termasuk di bos-bosnya itu tak ingetin, Pak jangan sampai sajennya ini kurang. Kalau nggak gitu mereka bisa marah. Lah akhirnya terjadilah hal semacam itu. Pada satu kali, kuncen yang baru ini nggak memasukkan salah satu syarat sajennya. Jadi ketika proses ritual itu ada beberapa syarat yang nggak dipenuhi. Ketika ada orang yang tanya, loh Pak, kok nggak dikasih sajen yang ini? Nah kuncen yang baru bilang, udah nggak apa-apa, nanti biar tanggung jawabku. Nah ternyata hari itu pun berjalan, sampai kemudian ada permintaan dari Mbak Rekso itu, dia bilang, kalau sajenmu itu nggak kamu penuhi, aku minta 6 tumbal manusia. Nah ada salah satu orang itu yang kesurupan dan dia berbicara seperti itu. Jadi dia bicara, aku minta 6 tumbal. Gak mau turuti aku, tak pateni kabeh 6 wong itu. Jadi dia marah-marah seperti itu. Nah pada saat itulah bos-bos dari perusahaan pabrik gula ini mendatangi Pak Sabar yang merupakan istilahnya senior di situ, tapi beliau ini karena sudah pensiunan. Jadi begitu didatengin oleh 2 orang bos besar itu, ditanya, Pak, ini kami minta tolong, pabrik ini dalam masa-masa genting. Si Mbak Rekso sana ini minta tumbal 6 orang. Ini gimana? Kalau ini nggak dicegah, nanti 6 orang karyawan yang pasti meninggal di sana. Entah kecelakaan kerja, entah apa gitu. Pak Sabar waktu itu sempat mengingatkan ke para bos ini, lah saya ini sudah nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Karena saya sudah sering memperingatkan pada kuncen yang baru itu untuk jangan sampai meninggalkan salah satu syarat pun. Karena nanti bisa kacau. Akhirnya bos ini pulang kembali ke pabrik. Beberapa hari kemudian datang lagi, dia bawa koper besar. Dia bilang ke Pak Sabar, Pak, ini ada uang 200 juta. Bapak terima. Kami minta tolong dibereskan Mbak Rekso yang di sana. Karena berhari-hari ini kami nggak bisa memulai proses penggilingan. Karena Mbak Rekso yang di sana ini marah. Seringkali ada barang-barang yang jatuh yang keras dan banyak karyawan ini yang kesurupan. Lah Pak Sabar lagi-lagi bilang ke bosnya ini, Pak, bukannya saya nggak mau terima uang 200 juta ini, dan bukan berarti saya nggak berani, tapi karena beberapa syarat ini sudah nggak bisa dipenuhi, jadi ya saya ini merasa sudah terlambat. Wis pokoknya sekarang mau nggak mau Bapak terima resiko itu, kita sambil lihat aja gimana akhirnya. Akhirnya ya bos-bos ini pulang balik ke pabrik itu, dan mulailah proses pertama kali penggilingan tebu itu dimulai. Jadi mesin mulai dinyalakan, proses penggilingan tebu dimulai. Jalan seperti biasa, sampai pada satu hari kedua atau hari ketiga setelah proses penggilingan pertama itu, mesin ini tiba-tiba mati. Nah padahal sejak pertama pabrik ini berdiri, mesin ini nggak pernah sama sekali mati. Tapi pada waktu itu mesin ini mati. Dan semua karyawan yang bekerja di sana, baik yang lama maupun yang baru ini panik semua. Loh, kok mati tiba-tiba? Padahal selama ini nggak pernah mati mesin ini. Nggak lama kemudian mekanik-mekanik ini datang dengan tergopoh-gopoh, langsung dibenerin saat itu juga. Ternyata setelah dicek nggak ada kendala apapun. Mesin ini normal-normal aja. Sang mekanik ini pun melaporkan ke bos pabrik, dia bilang kalau ini nggak ada apa-apa Pak. Mesin ini kondisinya normal. Tapi saya sendiri nggak tahu kenapa kok mesin ini tiba-tiba mati. Akhirnya para bos ini salah satunya langsung menghubungi Pak Sabar. Jadi Pak Sabar ini langsung dikontak. Pak, saya minta tolong Bapak segera ke sini, tolong dicek. Ini mesin pabrik ini tiba-tiba mati.
Pak Sabar kan tahu sendiri, selama Pak Sabar kerja di sini, ini pabrik kan nggak pernah mengalami mesin yang mati selama proses penggilingan. Pak Sabar ini cuma bilang, oh ya sudah, kalau gitu saya tak kesana habis ini. Nah, Pak Sabar pun berangkat. Pak Sabar berangkat menuju ke pabrik itu. Setelah sampai di pabrik itu langsung dicek. Jadi mesin ini langsung dicek oleh Pak Sabar dan ternyata benar. Pengakuan Pak Sabar itu, Pak Sabar ini melihat ada sosok tinggi besar ini, tingginya sampai di cerobong asap. Dan posisinya itu tangannya ini nutup cerobong asapnya sambil begini. Dan semua liurnya ini netes. Jadi matanya merah sambil menatap ke arah bawah dan suaranya itu mengeram. Kalau orang yang bisa melihat dengan mata batin, Pak Sabar itu ngelihat itu sosoknya tinggi besar dan baunya nggak enak sekali. Tangannya ini nutup cerobong asap sambil ngelihat ke bawah dan air liurnya netes semua. Waktu itu Pak Sabar bilang, oh ini dia penyebabnya. Dan nggak lama setelah itu Pak Sabar ini langsung menuju ke belakang. Kebetulan di belakang itu ada satu pohon beringin yang besar sekali. Pohon beringin ini usianya sekitar 200 tahun lebih. Karena ukurannya besar sekali, Pak Sabar duduk di situ, kemudian mencoba berdialog dengan Simbau Rekso yang ada di sana. Jadi dalam kontak batinnya itu kemudian Pak Sabar ini diberi satu syarat oleh Simbau Rekso. Setelah itu Pak Sabar ini bilang ke para pegawai di sana untuk menyediakan bunga 7 rupa dan 1 ekor ayam cemani. Jadi 1 ekor ayam cemani ini warnanya hitam dan sangat sulit dicari. Kalaupun ada selalu mahal harganya. Kemudian salah satu karyawan ini mulai cari ayam cemani yang hitam dan disembelih di sana, darah dan bangkainya diserahkan di sana. Nggak lama kemudian sekitar 2 jam setelah itu mesin ini jalan lagi seperti biasa. Nah, semua karyawan ini juga heran, kok bisa ya? Padahal secara sudah dibereskan secara mekanik, secara secara ilmu mekanisme, tapi nggak bisa. Tapi kenapa yang ketika Pak Sabar datang memberikan sajen, kenapa langsung nyala? Jadi karyawan yang di sana ini juga heran. Jadi proses itu, mesin mati ini selama hampir setengah harian lebih. Dan nggak lama setelah itu Pak Sabar kembali pulang. Setelah pulang, nggak lama kemudian Pak Sabar ini mencoba dialog. Pak Sabar ini berdiam diri di rumahnya dan mencoba dialog dengan Simbau Rekso yang ada di sana. Dalam penelusurannya itu Pak Sabar ini mengemukakan bahwa dia ini bertemu dengan sosok Mbau Rekso ini. Di situ Pak Sabar itu mencoba diskusi, mencoba negosiasi dengan sosok Mbau Rekso yang ada di sana. Pak Sabar ini bilang, "Mbok ya jangan minta tumbal 6 orang manusia. Kita ini cuman mampunya ayam cemani dan bunga 7 rupa atau apalah itu. Kalau kambing atau sapi mungkin kami masih mampu. Tapi kalau sampean minta 6 orang manusia sebagai tumbalnya, kami nggak mampu. Gimana?" Nah ternyata Mbau Rekso ini nggak terima. Dia tetap ngotot minta 6 tumbal manusia karena di awal penggilingan itu sajennya nggak lengkap. Di situ kemudian Pak Sabar ini kembali menyampaikan ke pihak pabrik bahwa si Mbau Rekso ini nggak mau, tetap 6 tumbal ini yang harus ditumbalkan, 6 orang manusia. Nah, karena berita ini sudah beredar di kalangan karyawan, jadi pada waktu siang itu ada karyawan yang lagi makan, jadi makan santai di kantin. Mereka ini sambil bercanda-canda sambil ngobrol. Ada beberapa karyawan di situ dan 3 orang ini ngobrol. Kita sebut namanya Tejo, Tikno, dan Sukri. Mereka ini ngobrol. Sambil makan dia ngobrol. "Tik, ini kayaknya yang mati duluan ini kamu loh." Lah Tikno ini sambil makan kaget. "Weh jangan ngomong gitulah. Yo kamu dulu lah yang mati." "Oh enggak, yo kamu dulu." Akhirnya teman-temannya yang lain ini bilang, "Weh kalian ini kok gimana sih? Mati kok dibuat bercandaan. Lah ini bahas masalah mati-mati." Terus salah satu orang karyawan ini bilang, "Loh lah gimana lagi? Ini pabrik ini sudah minta tumbal 6 orang manusia. Ya siapa lagi kalau bukan kita?" Akhirnya semua karyawan itu diem sambil memandang satu sama lain. Jangan-jangan aku yang mati, jangan-jangan ini. Tapi masih ada beberapa orang ini yang masih berpikir positif. "Alah, wong mati hidup itu urusan Gusti Allah.
ngapain kita repot-repot? Kalau memang kita meninggal di tempat kerja ini, ya memang kita sudah waktunya meninggal, bukan karena Simbawa Reksa itu. Akhirnya setelah makan siang itu mereka pun kembali bekerja. Dan ternyata benar, ketika jam 2 siang, ada beberapa teman ini yang mencari Tikno. Jadi Tikno ini nggak kelihatan dari siang, sampai kemudian jam pulang kerja, jam pulang pabrik itu Tikno ini nggak juga kelihatan. Tikno ini kemana? Sampai pada akhirnya beberapa orang ini nyari di rumahnya. Dia menuju ke rumah Tikno dan ternyata Tikno juga belum pulang. Ternyata istrinya ini juga nunggu-nunggu. Biasanya Mas Tikno ini jam segini sudah pulang. Kok sampai jam segini belum pulang? Akhirnya orang-orang ini panik semua cari di pabrik. Ternyata nggak ketemu. Nggak ada Tikno. Nggak ada jejak-jejak. Begitu ditanya ke orang-orang, ada nggak yang terakhir ngelihat Tikno? Ternyata nggak ada satupun yang ngelihat Tikno. Dan beberapa karyawan ini kemudian punya inisiatif untuk menghubungi Pak Sabar lagi. Jadi Pak Sabar bilang, ya sudah Mas, nanti malam biar saya ke pabrik. Jadi Pak Sabar ini malam-malam datang, dia langsung melakukan kontak batin di sana. Jadi dia kontak lagi dengan Simbawa Reksa yang ada di sana, dan Simbawa Reksa ini bilang, ini orang ini sudah tak ambil sebagai tumbalnya. Ini tumbal pertamaku. Jadi kamu jangan ikut-ikut. Ya proses diskusinya kira-kira seperti itu. Pak Sabar kemudian coba bilang ke Mbah Reksa yang ada di sana. Ya wis, kalau memang seperti itu, aku juga nggak bisa ngapa-ngapain. Itu maumu, itu tanggung jawabmu sendiri nanti pada Tuhan. Tapi yang kami minta, tolong tunjukkan jasadnya. Kamu jangan menyembunyikan jasadnya. Jadi Simbawa Reksa ini tinggi besar hitam. Dia sambil bilang, besok kamu cari di bawah tangga. Kamu pulang sekarang. Lah Pak Sabar ini pulang dan keesokan harinya Pak Sabar ini bilang ke karyawannya, ayo kita cari di bawah tangga. Karena pesan dari Mbah Reksanya itu Tikno meninggal di bawah tangga. Lah yang anehnya ketika mereka cari di bawah tangga ini ternyata nggak juga menemukan. Dan pada waktu itu Pak Sabar ini yang jalan langsung ketemu dengan jasad Tikno. Jadi posisi Tikno ini ada di bawah tangga persis dan kepalanya sudah hancur dan mengeluarkan darah. Yang bikin aneh ternyata tangga tempat di bawah tangga yang tempat Tikno meninggal itu sering kali dilalui oleh karyawan. Tapi ternyata nggak ada satupun orang yang melihat Tikno ada di situ. Jadi seolah-olah ditutup oleh Mbah Reksa yang ada di sana. Jadi setelah kejadian itu Tikno ini langsung dibawa ke rumahnya, dikuburkan secara biasa. Dan pada waktu itu kondisi pabrik ini sudah mulai tegang karena mereka merasa ini tumbal sudah mulai berjalan. Ini siapa lagi yang habis ini mati? Nah, seiring berjalannya waktu, ada satu orang karyawan itu yang tiba-tiba entah kenapa dia ini mungkin pikirannya kosong atau seperti apa, waktu dia menggiling tebu, ada satu mesin penggilingan itu yang tiba-tiba menarik tangannya, kemudian dia meninggal di situ saat itu juga. Dan sorenya langsung dimakamkan, dan orang-orang semakin panik. Nah, jadi bos-bos ini kemudian lagi-lagi dia bilang ke Pak Sabar, ini gimana Pak? Ini tumbal ini sudah mulai jalan dan tumbalnya nggak main-main, manusia. Nah Pak Sabar kembali bilang, loh saya ini nggak bisa apa-apa. Saya sudah bilang dari awal kalau sajen ini jangan sampai satu syarat pun tidak dipenuhi. Kalau sudah kayak gini, kita juga yang susah. Nah, malam itu kemudian Pak Sabar ini coba lagi masuk ke dimensi jin itu. Dia masuk di sana dan coba berdiskusi dengan satu orang penunggu yang ada di daerah sana. Dan ketika selesai, satu orang karyawan ini tanya ke Pak Sabar, Pak Sabar tadi ketemu sama siapa? Pak Sabar bilang, aku habis ketemu Nyi Blorong. Pak Sabar bilang seperti itu. Jadi Nyi Blorong ini merupakan penguasa jin yang ada di daerah situ. Semuanya tunduk pada Nyi Blorong. Jadi pada saat Pak Sabar ini ketemu dengan Nyi Blorong, Pak Sabar ini mengungkapkan keinginannya supaya Mbah Reksa yang ada di pabrik gula ini mengurungkan niatnya, supaya nggak ada lagi tumbal-tumbal manusia. Ternyata pada waktu itu Nyi Blorong coba berdiskusi dengan Mbah Reksa yang ada di sana, memerintahkan supaya tidak lagi mengambil tumbal manusia. Tapi Mbah Reksa yang ada di sana
tetap nggak mau terima dia, tetap ngotot pingin tumbalnya manusia. Sampai pada satu ketika, Barokso ini punya satu keinginan khusus. Kalau memang kamu nggak mau tumbal yang terakhir ini manusia, siapkan 11 ayam cemani. Ayam cemani hitam siapkan saat ini juga sebelum jam 11 malam. Nah, padahal pada waktu itu sekitar jam 10 malam lebih. Tapi Mbah Rekso ini, penunggu yang ada di situ minta 11 ayam cemani. Nah, kalau di logika ini sangat nggak masuk akal sekali. Apalagi ada bocoran, Pak Sabar ini sudah tahu sebenarnya siapa yang akan jadi tumbal selanjutnya. Yang jadi tumbal selanjutnya ini adalah janin dari anaknya Sukri ini. Jadi kebetulan Sukri ini istrinya sedang hamil 8 bulan. Dan si Mbah Rekso ini menginginkan janinnya ini yang diambil. Tapi pada waktu itu Pak Sabar ini cuma diam, nggak bilang ke siapapun kecuali ke Sukri ini. Dia bilang, Sukri, jangan bilang ke istrimu kalau janinnya ini nanti akan jadikan tumbal. Tapi penunggu yang ada di sini ini minta untuk disiapkan 11 ayam cemani sebelum jam 11 malam. Nah, Sukri ini bilang ke Pak Sabar, Pak, gimana caranya Pak? Sebelum jam 11 malam kita cari 11 ayam cemani. Sedangkan kita ini cari satu ayam cemani aja susahnya minta ampun. Apalagi harganya mahal. Sangat nggak masuk akal sekali. Jadi mereka pun pasrah. Ya sudahlah Pak. Kalau memang seperti itu aku cuma bisa pasrah. Dan waktu itu Pak Sabar bilang ke Sukri, gini Suk, kalau memang seperti itu, nanti ketika janin anakmu diambil oleh Mbah Rekso ini, mudah-mudahan nanti sukmanya tetap ada di janin anakmu itu. Jadi nanti ketika kamu mimpi anakmu, kamu coba dalam mimpimu itu, kamu ambil anakmu dan kamu kuburkan. Nah, pesan Pak Sabar seperti itu. Jadi benar, di sekitar jam setengah 12 malam itu, istrinya ini terjatuh dari kamar mandi, dan kemudian Sukri langsung menuju pulang ke rumahnya, dan istrinya ternyata langsung dibawa ke rumah sakit oleh para tetangga. Ternyata dilaporkan ketika di rumah sakit itu janinnya mengalami keguguran. Dan malam itu juga Sukri ini kemudian menguburkan janin anaknya itu di pemakaman. Di malam hari setelah itu Sukri ini bermimpi. Dan persis seperti apa yang dikatakan oleh Pak Sabar. Sukri ini bermimpi janinnya itu, janin anaknya ini dibawa sosok hitam besar. Waktu itu Sukri lari dan mengejar sosok hitam ini. Dan tiba-tiba Sukri ini langsung ngambil janinnya dan langsung menguburkan di pemakaman, didoakan seperti layaknya umat Islam itu. Didoakan seperti orang-orang Islam ditahlili dan segala macam di dalam mimpinya. Dan setelah itu Sukri bilang ke Pak Sabar, sudah melalui proses macam itu. Pak Sabar bilang, ya sudah kalau seperti itu, insya Allah anakmu itu sudah tenang di sana. Dan ternyata tumbal 3 orang manusia ini nggak sampai selesai di situ. Masih ada 3 tumbal lainnya, tapi Pak Sabar pada waktu itu nggak bisa menceritakan ke Tias ini. Karena menurut Pak Sabar, kejadiannya sangat tragis sekali. Dan sampai hari ini pun, karyawan-karyawan ini banyak yang nggak tahu tentang 3 orang karyawan yang meninggal ini. Dan sebenarnya 3 orang ini dijadikan tumbal, tapi pihak pabrik gula itu menyatakan kalau itu adalah kecelakaan kerja. Nah, ada beberapa kali dari stasiun TV swasta itu sempat mendatangi pabrik gula ini. Jadi mereka melakukan penelusuran. Ada satu lokomotif tua yang sudah nggak terpakai di sana. Mereka melakukan penelusuran di sana dan tiba-tiba ada yang kesurupan. Ada yang kesurupan dan mereka itu berteriak-teriak. Mereka bilang, minta sajen semacam itu. Jadi sering kali di pabrik gula ini banyak orang yang melihat ada barisan orang Belanda yang lewat dengan muka yang gosong dan segala macam. Karena memang kalau dilihat dari sejarahnya, di masa pemerintahan, di masa penjajahan dulu itu banyak pribumi ini yang membakar, hanguskan pabrik gula tersebut. Jadi banyak orang yang terbakar di sana. Nah, cerita ini dikirimkan oleh Tias, yang kebetulan Tias ini juga punya satu channel horor yang bernama Studio Horor. Sebenarnya masih banyak sekali cerita-cerita horor di tempat pabrik gula ini. Dan kita tahu banyak sekali pabrik gula yang masih melakukan ritual semacam ini, terutama di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Dan kejadian-kejadian semacam ini yang bisa kita ambil pelajaran adalah kita boleh melakukan satu kearifan lokal seperti menghargai adat dan istiadat setempat. Tapi yang kita tidak boleh adalah kita merendahkan diri di hadapan mereka, bangsa jin atau bangsa iblis. Karena sebenarnya derajat kita manusia lebih tinggi derajatnya daripada mereka. Dan ini sudah jelas. Maka seharusnya kita tidak patut menuruti kemauan mereka. Tapi ketika ada kejadian seperti itu, seharusnya ada beberapa pihak ini yang berani meluruskan atau berani melawan hal-hal yang melenceng seperti ini. Dan kalau ini terus-terusan, artinya kita terus menuruti kemauan mereka, pada akhirnya kita sendiri yang diperbudak oleh bangsa mereka. Nah, kisah ini kami bagikan dan kami berlepas diri dari cerita ini. Artinya ketika aku bercerita, menceritakan kisah ini, bukan berarti aku setuju dengan cerita ini. Jadi beberapa kejadian yang tak ceritakan itu bukan berarti aku juga menyetujui cerita yang tak ceritakan. Tapi ini untuk supaya teman-teman bisa mengambil pelajaran dan bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Dan semoga kisah ini bisa diambil pelajaran dan bisa diambil hikmah oleh teman-teman sekalian. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.